adalah mencari ilmu, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesadaran terhadap agama yang kita miliki, yaitu agama Islam, insyaallah. Yang kedua, saat seseorang memasuki majelis ilmu, Allah akan berikan ketenangan. Siapa manusia yang saat duduk begini hatinya nggak tenang? Semua orang yang duduk di masjid, semua orang yang sedang berzikir, semua orang yang sedang bersolawat kepada Nabi, semua orang yang hatinya sedang terikat dengan majelis ilmu dan majelis tausiah, maka insya Allah hatinya diberikan ketenangan oleh Allah. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan kita duduk di sini hati kita tenang. Karena tidak ada mobilitas dunia di hati kita. Kita semua sedang memikirkan bagaimana kualitas ibadah kita di sisi Allah. Kita sedang mengukur diri kita, mengevaluasi diri kita, mampukah kita nanti berkumpul dengan Rasulullah SAW. Maka disitulah kita dianjurkan menghadiri, mendatangi majelis-majelis ilmu agar kita semua menjadi orang-orang yang tumakninah, yaitu tenang. Maka Allah tekankan di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan berzikirlah hati kita bakal tenang. Sibuk kita dengan dunia, sibuk kita dengan jabatan, sibuk kita dengan kedudukan, sibuk kita dengan harta kekayaan, tidak bisa dibandingkan dengan kita tenangnya saat berzikir kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan buat hati kita. Amin. Yang ketiga, hikmah kita hadir di majelis ilmu, Allah akan kucurkan rahmat buat kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kitab Miftahus Sawair wa Kanzud Darkhair, Rasulullah menyebutkan bahwa ketika Allah menyimpan rahmatnya buat dunia, ternyata Allah itu punya 100 rahmat. 99 Allah simpan di akhirat, 1 Allah berikan buat di dunia. Kebayang ya, 1 rahmat aja kita udah begini Pak Bu. 1 rahmat kasih sayang yang Allah titipkan di dunia, kita saling mengenal, kita saling silaturahim, kita saling kumpul bersama, menjaga ukhuwah Islamiyah kita, saling empati, saling merasakan antar sesama. Begitu dahsyatnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal baru 1 rahmat Allah berikan buat kita. Berapa lagi? 99 Allah siapkan buat kita nanti di akhirat. Maka suatu saat Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, la yadkhulul jannata ahadukum, tidak akan ada yang masuk surga di antara kalian, tidak ada yang akan masuk surga bi amalikum, dengan amal kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan anda ya Rasulullah? Apakah anda tidak masuk surga dengan amalmu? Apakah anda tidak masuk surga dengan salatmu? Qalu bala. Rasulullah menjawab, bala wala ana. Ya, saya juga masuk surga bukan karena salatku. Saya masuk surga bukan karena baca Qur'anmu. Saya masuk surga bukan karena puasamu. Illa ayyatagammadani Allahu birahmah, melainkan aku masuk surga gara-gara dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kalau kita mengukur diri kita dengan amal kita, lantas bagaimana kita membarometerkan ibadah kita dengan Rasulullah SAW yang kakinya sampai bengkak gara-gara melaksanakan sholat di malam hari. Ustaz, alhamdulillah abdi ge bengkak bisa kurang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jauh kalau kita bandingkan. Rasulullah duhanya 12 rakaat, kita paling hebat 2 atau 4. Kata kita menimpa asapang soleh. Subhanallah. Rasulullah 12. Padahal Rasulullah sudah memberikan gambaran buat kita. Nanti di padang mahsyar akan ada satu suara, nada munadi, ya ayyuhal musalluna duha, hei orang-orang yang tukang salat duha, udkhulul jannata min babi duha, masuklah kalian ke dalam surga melalui pintu duha. Maka bismillah di sini, di majelis, di masjid Baitul Hamdi, kita selalu melaksanakan sholat duha. Istiqomahkan walau rak'atain, walaupun cuma 2 rakaat, insya Allah. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan buat kita 1 di dunia, 99 di akhirat. Yang keempat, hikmah kita hadir di majelis ilmu. Yang ngomong-ngomong dicatat tuh. Kemarin waktu hebatnya luar biasa. Direkam. Padahal kata Sayyidina Ali, ilmu sayyidun wal kitabatu qaidun qayyid suyudaka bil kitabah. Ilmu itu bagaikan binatang buruan, liar dia. Wal kitabatu qaidun, sedangkan mencatat itu adalah pengikat untuk menahan binatang tadi. Qayyid suyudaka, maka ikatlah binatang buruanmu bil kitabah, dengan cara ditulis. Insyaallah. Mudah-mudahan di sini husnuzon ada notulennya. Jadi nanti disebarkan insyaallah. Jadi balik lagi, hikmah hadir majelis ilmu ada berapa? 4. Ayo berapa? Tadi udah disebut 4. 1. Kata penyakit kurang. Panggil balik ke sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama apa tadi? Memberikan kesadaran nilai-nilai beragama. 2. Memberikan ketenangan. 3. Rahmat. Akan dikucurkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang keempat, yaitu nama kita yang duduk di majelis ilmu, majelis zikir, zukirtu indahu, itu akan selalu disebut-sebut oleh para malaikat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi nama kita yang sekarang duduk di sini, walaupun kita yang satu dengan yang lain gak kenal namanya, demi Allah saya gak kenal nama bapak-bapak. Bapak-bapak juga mungkin juga gak kenal dengan nama saya. Tapi kita duduk di sini saat ini, para malaikat sedang menyebut nama kita di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Amin ya rabbal alamin. Maka hikmah duduk di majelis ilmu menjadikan kita menjadi orang yang selalu disebut oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, Akang, Teteh yang dimuliakan Allah, saya dikasih deadline waktu sampai jam 9 saja. Sekarang jam 8.45, berarti ada waktu 15 menit. Mudah-mudahan bahas kajiannya tuntas. Amin ya rabbal alamin. Kalau nggak tuntas PR, berarti kudu datang dari ke dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, judul temanya, gayanya di flyer sih nggak ada. Apa coba? Rezeki. Ya, rezeki itu tidak selalu materi. Mungkin ada persepsi kita, ada statement dalam hati dan pikiran kita bahwa yang namanya rezeki itu fulus, yang namanya rezeki itu duit, yang namanya rezeki itu materi.
Karena itu sudah terpola dan termindset di dalam pikiran kita, akhirnya kita menjadi makhluk yang hedonisme. Apa makhluk hedonisme? Makhluk yang orientasi hidupnya hanya mengukur nilai-nilai keduniaan. Jadi semua diukurnya adalah menilai dengan dunia. Itulah yang disebut dengan makhluk materialistis. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka mudah-mudahan edukasi ini memberikan wawasan kepada kita. Saya ambil ini referensi dari sebuah kitab ternama yang bernama Minhajul Abidin yang dikarang oleh Syekhul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan ini kitab sudah disadur dan disalin dalam bentuk bahasa Indonesia dan mudah kita untuk membacanya oleh guru kita, mursyid kita, yaitu Syekh Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris, yaitu guru daripada guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Husni Tamrin Al-Jaya. Dan alhamdulillah beliau kurang lebih 2 kali berada di tempat ini, dan alhamdulillah sudah menitipkan amanah terbesar buat UNIDA, Universitas Juanda, untuk mensyiarkan Islam di kampus ini. Insyaallah. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Rizki kata Imam Ghazali itu memiliki 4 macam kategori. Nah, coba catat nih, catat. Mau pulpen. Pan Imam Syafi'i, Imam Syafi'inya itulah ngaji ditegur sama gurunya, dia ngomong bisa saudara, misalnya ditegur sama gurunya yaitu Imam Malik Syafi'i, kenapa kamu tidak mencatat? Wahai guru, saya nggak punya pulpen, saya nggak punya alat untuk mencatat. Terus kamu dari tadi ngapain begini-begini? Saya mencatat apa yang kau sampaikan wahai guru. Masa iya bisa? Coba kamu ulang kembali, bacakan kembali apa yang saya sudah sampaikan tadi. Imam Syafi'i diberikan kemuliaan oleh Allah melihat telapak tangannya, sehingga seluruh catatan yang dia catat dengan telunjuk jarinya, subhanallah, Allah perlihatkan kembali. Eta Imam Syafi'i. Kira-kira lamun kurang bisa nyokot curug tempelkeun kana cilu tulisan dina pananna. Aya anu tulisan. Insyaallah bau aja. Nauzubillah. Wa khuliqal insanu dhaifa. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah, Pak. Profesor, doktor, insinyur, sekali berapapun di belakang kartu namanya, sekali Allah cabut cara berpikir dan akalnya, pikun. Itu bukan ada Allah. Maka kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ilmu kita, kedudukan kita, jabatan kita, gelar kita, meretel di belakang kita, tidak akan ada apa-apanya di hadapan Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah. Apa ciri lemahnya? Di usia 40 kita masih segar, 50 sudah mulai loba nu karasa, 60 geus mulai sing sireun. Betul? 65 gula darah naik, asam urat, kolesterol, darah tinggi, vertigo, asam lambung. 70 geus 75 di kasur. Hayo 80 geus mulai ngaco. 85 sudah mulai anaknya jenuh mengurus kehidupan dia. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ta'qilun. Ketika Allah menambah usia kita bukan ditambah kuat, justru Allah mengurangi jatah hidup kita. Afala ta'qilun. Apa kita enggak berpikir apa yang Allah sudah berikan buat kita? Maka yuk bismillah, duduknya kita di sini salah satu implementasi dalam hidup kita
mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki itu ada empat. Satu, yaitu rizki yang dijamin. Rizki apa? Yang dijamin. Rizki apa? Rizki yang dijamin. Apa kata Imam Ghazali rizki yang dijamin? Yaitu gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Minumankah, makanankah, udarakah, kesegaran alamkah, keindahan matakah, keindahan pendengarankah, gizi tangan bisa bergerak, gizi kaki bisa melangkah, usus bergerak. Di dalam metabolisme darah kita mengalir begitu indahnya. Siapa yang atur? Tidak ada satupun manusia di zaman sekarang yang mampu mengatur metabolisme darah di dalam tubuh kita. Tolong renungkan kita. Darah yang harusnya turun ke bawah, tetapi harus naik ke atas. Menurut ilmu gravitasi, yang namanya air termasuk darah, pasti dia mencari sesuatu yang berganda. Kapan darah itu harus mengisi otak kita? Maka Islam mengajarkan ada yang namanya sholat. Saat sholat, gelar apapun dia, pangkat apapun dia, titel apapun dia, kedudukan apapun dia, tetap tazallulan ilallahi, dia harus menghinakan dirinya di hadapan Allah. Bahkan tidak segan-segan menyimpan kepalanya di handap, menyimpan kepalanya di bawah. Jangan pernah ayat kejadian oh iya presiden sujudnya di meja. Ayo. Oh iya rektor sujudnya pakai sajadah tilu lapis. Semua sujud sama di hadapan Allah. Dan disitulah darah mengalir ke seluruh otak kita, sehingga kita menjadi makhluk yang berakal. Allahu Akbar. Rezeki yang dijamin, kita syukur. Yang kedua, yaitu rezeki yang dibagi. Apa dalilnya kata Allah? Wallahu faddala ba'dahum ala ba'din fil rizq. Sesungguhnya Allah sudah membagi di antara kalian masing-masing rizkinya. Rizki tidak akan pernah bakhil. Yang tertakar tidak akan pernah tertukar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana kita lihat di hutan belantara saat seekor singa dengan seekor kuda, dengan seekor burung, dengan seekor unggas yang mereka hidup bersama. Apakah rizkinya sama? Tidak. Can pernah ayah nepi ka ayeuna hayam ngadahar buhaya. Ayat ya. Hayam ngadahar singa. Karena memang rezekinya sudah dibagi oleh Allah. Maka Bapak, jamaah Ibu yang dimuliakan Allah, kita jangan takut masalah rezeki. Pasti Allah sudah bagi buat kita. Maka dalam satu literasi, di dalam satu kitab disebutkan, ketika kita berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, bahwa Allah akan turunkan dengan 3 cara Allah. Apa 3 caranya? Yes, waiting, no. Yes, saat kita berdoa, ya Rabbana, langsung cash dibayar Allah. Langsung cash dikabul sama Allah dan diijabah. Itu namanya doa yang kategori yes. Ada doa yang bersifat waiting. Apa itu waiting? Menunda. Tidak hari ini Allah kabulkan doa kita, tapi Allah lebih tahu kapan Allah akan berikan buat kita. So, anak SMK, anak mahasiswa SMK akan tadi doa, Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzil. Ya Allah, turunkan rezekiku yang di langit. Wa in kana fil ardi fa'akhiz. Jika memang di bumi, tolong keluarkan. Wa in kana ba'idan faqribhu. Jika jauh, tolong dekatkan. Wa in kana qalilan fakasirhu. Jika sedikit, tolong banyakkan. Wa in kana ma'duman fa'ujibhu. Jika tidak ada, tolong adakan. Wa in kana fi jaybi ghairi fa'ankilhu fi jaybi. Jika memang ada di kantong orang lain,
pindahkan ke kantong. Oh, copet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat anak SMK berdoa minta rizki yang banyak, apakah saat itu Allah berikan rizki berlimpah buat anak SMK? Tidak. Tapi Allah tunda. Kenapa? Karena Allah tahu kelayakan bahwa rizki ini belum pantas diberikan kepada dia. Akan yang tadi doa, ya Allah berikan saya mobil Alfa. Lamun kok Allah dibayar tunai, kira-kira rek parkir di mana Alfa ada? Coba. Lamun dibayar tunai Alfa nak kabeli uang bensin. Sakurang-kurang 500.000. Pajaknya kabayar mah ujem-ujem bayar pajak pakai pulsa gedeuhan wae. Ini mah contoh buat kita. Yang ketiga, ada doa yang kategorinya no. No di sini artinya bukan tidak diijabah, tetapi dialihkan oleh Allah. Yang kita minta ini ternyata Allah berikan itu. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Terkadang kita menyangka bahwa buruk menurut kita, padahal baik menurut Allah. Baik menurut kita, padahal buruk menurut Allah. Subhanahu wa ta'ala. Doa. Nah, itulah rezeki yang dibagi. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki. Amin ya Allah. Ketiga, dia uing kelupaan jam waktu. Jadi biasanya lama uing ceramah minimal 1 jam setengah. Minimal 1 jam, maksimal 2 jam. Di dia kan 30 menit. Baik, terus. Yang ketiga, rezeki yang dimiliki. Saat ini kita punya apa? Punya motor, punya mobil, punya kendaraan, punya fasilitas, minimal punya kesehatan. Apa yang harus kita lakukan? Wa ma faktum min khairin fa huwa yukhlifu. Keluarkan. Karena rezeki yang dikeluarkan, harta yang kita keluarkan adalah harta yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Sesuatu yang milik kita akan binasa, tetapi sesuatu yang di sisi Allah itu akan selamanya kekal abadi. Wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika khairun amala. Sesungguhnya amal soleh dan pekerjaan yang baik itulah yang kekal buat kita nanti di akhir. Insyaallah. Ini kalau dijelasin panjang lebar jam 12 mual reks. Kita singkat. Yang keempat, yaitu rezeki yang dijanjikan. Apa Allah menjanjikan buat kita? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. 1. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. 2. Wa may yattaqillaha wa yu'dhim lahu ajra. Lihat, Allah berikan 3 janji buat kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah, 1. Allah berikan jalan keluar dari segala urusan. Diberikan rezeki yang tanpa diduga-duga. 2. Allah mudahkan segala urusan kita. 3. Yaitu Allah angkat derajat kita dan diberikan pahala yang berlimpah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itulah rezeki yang bakal dijanjikan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kategori rezeki tidak selamanya materi memberikan sebuah pencerahan buat kita bahwa kita tugasnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah melainkan untuk ibadah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan memberikan keberkahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.